Berada di tengah pusat kota Tangerang, tepatnya di Jalan Raya Daan Mogot, sebuah bangunan besar berukuran 4 lantai yang dulunya berfungsi sebagai kantor Pemda Lama Provinsi Tangerang ini dibiarkan mangkrak tanpa adanya permajaan atau alih fungsi sejak tahun 2000 silam. Kini bangunan yang memiliki 4 sisi gedung tersebut dijadikan hunian sementara bagi masyarakat. Meski di area sekitar gedung pernah dijadikan sebagai tempat penyimpanan dari kendaraan-kendaraan bekas laka lantas atau lebih tepatnya kecelakaan lalu lintas yang mana mengundang cerita mistis dari para korban yang meregang nyawa serta kerap menunjukkan eksistensinya di area sekitar gedung tersebut. Setiap tempat mau itu terawat mau enggak itu pasti ada penghuninya. Cuman tergantung penghuninya itu penghuninya jahat apa enggak. Kalau yang baik pasti dia ya udah sama penghuninya tuh biasa aja, enggak ngeganggu. Terus di situ suara nangis tuh. Nangis mula-mulanya mah ya pelan jadi kencang-kencang, ya udah saya buru-buru pulang tuh. Gangguan demi gangguan dari makhluk yang tak kasat mata kerap dirasakan oleh masyarakat yang masih berani tinggal pada area lantai 1 gedung tersebut. Jam 2 malam, kan belanja dekat belanja tuh, ditanya tuh mau kemana bang? Tiga kali jaga dipanggil. Mulai dari sosok perempuan hamil yang kerap menangis meminta bantuan, yang konon semasa hidupnya pernah tinggal di gedung tersebut dan mengalami peristiwa naas hingga merenggut nyawa. Itu namanya almarhum Sari tuh, dia lagi hamil. Tuh dia jatuh. Dia tinggalnya di atas. Dulu di atas, lantai 4 ada meninggal, yang hamil. Hingga sosok hitam besar yang sering memunculkan diri seolah menguatkan betapa mistis dan menyeramkannya gedung ini meski malam belum menjelang. Tebalnya debu di setiap ruangan serta beberapa barang yang sengaja dibiarkan rusak dan terbengkalai menambah hawa pekat saat kami mencoba berkeliling di beberapa area gedung saat sore hari. Ya, hari sudah malam, matahari udah tenggelam. Sekarang jam berapa, Rut? 8.15. 8.15. Nah, malam ini kita mau melakukan penelusuran di sebuah gedung yang udah terbengkalai nih. Katanya udah 20 tahun terbengkalai ya, walaupun di lantai 1-nya ada warga sekitar, beberapa warga sekitar yang tinggal sih. Tapi lantai 2 sampai lantai 4-nya benar-benar kosong dan berantakan gitu. Ini gedung bekas Pemda Tangerang. Penelusuran pun kami mulai dengan melihat salah satu kendaraan bekas tragedi kecelakaan lalu lintas yang banyak terparkir di area gedung. Ini di belakang sini nih banyak sesuatu yang kayak menarik banget. Kayaknya kita bahas yang di sana aja. Gedung ini? Iya. Oke. Lihat deh, lantai 2 sama 4-nya benar-benar berantakan dan segelap itu, Rut. Ada yang main-main di tangga sini. Ada sosok 3 anak kecil. 3 anak kecil? Mereka itu main-main di tangga. Jadi satu bentuknya seperti manusia normal. Ya. Dia wajahnya seluruh badannya pucat. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, 3-tiganya laki-laki. Oke, yuk. Yang satu lagi, dia wajahnya itu penuh darah. Penuh darah dan agak penyok di sebelah sini. Kenapa dia meninggal apa, kecelakaan kah? Ini korban kecelakaan dari salah satu kendaraan yang ada di sini. Terus sering anak-anak kecil di depan, ada badannya gede, tapi kecil-kecil ya tuh badan gede. Nah yang satu lagi, ada anak laki-laki yang tangannya ini bengkok ke belakang seperti ini. Kenapa bisa kayak gitu, Rut? Bengkok ke belakang, dia kayak orang cacat gitu ya. Jadi mungkin karena benturan yang terlalu parah, akhirnya bentuk tangannya seperti itu. Jadi mereka adalah jin korin dari korban-korban yang kecelakaan.
Yang ada di bawah. Betul, yang Mobil-mobilnya. mobilnya ada kita lewatin tadi. Oke. Itu kan baru sebagian yang kita lewatin kan. Sebenarnya mobil-mobil yang bekas disimpan itu banyak di sini, tersebar di sini. Mereka sekitar umur berapa, Ruth? Sekitar umur 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sekitar segitulah. Banyak yang kecelakaan yang pada mati kecelakaan nih Pak. Mobilnya dibawa ke sini satu waktu itu dikumpulin di sini di depan parkiran saya. Jadi kematiannya tahu di mana tapi kendaraan dibawa ke sini. Lantai ini ada banyak sekali kisah. Ya, sorry, lanjut, agak sedikit ke distract aku sama yang di belakang. Tapi ternyata nggak ada orang. Oke, saya menangkap sesuatu di sebelah sini. Ini ada Coba deh. seperti perempuan. Di mana? Rudi kembali merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata yang mencoba mendekat Jelasin ke lantai sosoknya, 2. Di dalam sini. Di dalam apa? Tembok ini? Sebentar, Mes. Ikutin Rudi. Kenapa, Ruth? Dia mau komunikasi? Ya, ada perempuan. Dia jalannya melayang seperti ini. Kakinya seperti ini posisinya. Dia melayang. Pucat sekali. Dan dia itu pakai pakaian terusan putih, mirip daster, tapi bukan daster ya. Mirip daster. Matanya itu melotot seperti kayak mau keluar. Rambutnya hitam acak-acakan. Dia bilang, di sekitar sini itu sering dijadikan tempat asusila. Hah? Nah, lucunya di sini ada jin yang dengan adanya orang berbuat asusila itu, mereka menikmati menonton adegan itu. Jadi ada yang bahkan tepuk tangan sambil ketawa-ketawa. Hahaha. Ada juga yang melihat tapi diam tapi menikmati adegan itu. Jadi mereka yang pernah berbuat asusila di tempat ini, mereka nggak sadar mereka itu jadi tontonan loh. Rame tontonan di sini. Geli banget aku dengarnya, Ruth. Yang tadi perempuan yang kamu bilang tadi juga korban kecelakaan nggak, Ruth? Itu salah satu penunggu di sini. Jadi bukan korban kecelakaan. Dan dia sempat bingung, ini kenapa tiba-tiba banyak manusia bawa sesuatu katanya, bawa kotak. Lighting juga bentuknya kotak. Oh, kotak ya, lampu juga kotak kan. Dia bilang, ini kok banyak manusia bawa kotak. Kemudian saya bilang ke dia, kalau ini kita mau ngobrolin tentang mereka, tentang kalian gitu. Jadi saya di sini datang untuk berbagi informasi. Nah, kemudian dia langsung cerita, dia curhat. Saya lihat ada manusia lagi gitu-gitu, dia bilang. Jadi maksudnya berbuat asusila. Jadi, nah